Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Mazmur 16 ayat pertama dan kedua. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menyanyikan pujian kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati, dalam dikau terang tetap, terang dan warna beribuan, mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian, yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan, keterangmu yang cerah. Kini saatnya kita akan mendengarkan renungan singkat. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita menaikkan doa. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau mau berbicara kepada kami malam ini ya Tuhan. Biarlah firman yang kami baca, yang kami renungkan itu dimateraikan Allah Roh Kudus di dalam hati kami. Kami berpegang teguh pada firman-Mu melampaui keadaan-keadaan hidup kami. Kasihani kami ya Tuhan, karena kami memohonkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Jemaat, renungan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Namun saya akan membacakan bagian-bagian yang pendek yang berhubungan dengan khotbah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 21 kita akan bacakan bagian pertamanya. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bagian yang kedua, ayat 27 sampai 29. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius.
Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Demikian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 9 Januari 1985, Pendeta Hristo Kulishchev, seorang gembala gereja aliran kongregasional di Bulgaria, ditangkap dan dipenjara. Pengadilan menetapkan bahwa ia bersalah karena berkhotbah pada jemaatnya. Padahal negara telah menunjuk orang lain sebagai gembala yang tidak dipilih oleh jemaatnya untuk menggantikannya. Suatu ketidakadilan karena ada campur tangan pemerintah terhadap gereja Tuhan. Selama mendekam di penjara, ia memperkenalkan Kristus dengan segala cara yang ia bisa. Ketika akhirnya dibebaskan, ia menulis, baik orang-orang di dalam penjara maupun penjaga penjara mengajukan banyak pertanyaan. Ternyata pelayanan saya lebih berbuah di sana dibandingkan apa yang dapat saya harapkan di gereja. Allah telah dilayani oleh keberadaan saya di dalam penjara daripada waktu saya masih bebas. Kita seringkali berpikir bahwa penderitaan dan krisis akan membuat kemunduran bagi pekabaran Injil. Tetapi cara-cara Allah seringkali mencakup sesuatu yang tampak seperti kemunduran, tetapi ternyata menghasilkan kemajuan besar. Cerita saya ini saya kutip dari buku John Piper, Coronavirus and Christ. Kata Kristen sebagai identitas komunal orang percaya dicatat pertama kali di dalam bagian Alkitab yang kita baca malam ini. Artinya jemaat ini adalah jemaat Kristen yang masih baru sekali, masih baik, masih tertati-tati dalam mengartikulasikan identitasnya. Yang mengejutkan, identitas baru ini langsung diperhadapkan dengan dua situasi yang sangat sulit. Yang pertama, ayat 19 yang kita baca. Setelah Stefanus dibunuh, mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar di berbagai kota. Tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Yang kedua, ayat 28b, seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan atau yang disebut pandemi ya. Pandemi itu bisa wabah, bisa bahaya kelaparan yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas pada waktu yang sama. Itu dapat dikatakan pandemi. Lalu bagaimana jemaat Antiokhia yang masih baik, yang masih tertati-tati ini meresponi situasi sulit yang mereka hadapi? Yang pertama, ayat 19b, mereka tetap memberitakan Injil. Kita tahu di dalam Injil Matius ada tugas pengutusan dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit kepada murid-muridnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 18b sampai 19. Mengapa memberitakan Injil? Karena itu adalah perintah yang mereka terima daripada rasul sebagai tugas dan panggilan mereka sebagai gereja. Saudara-saudara, suami saya sekarang sedang bekerja dari rumah ya. Sekalipun bekerja dari rumah dengan situasi yang tidak lazim karena alat-alat yang dipakai juga sangat sederhana. Tetapi dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tekun dan bertanggung jawab. Mengapa suami saya melakukan hal itu? Karena dia fokus pada tugasnya, pada panggilannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktunya, sesuai perintah atasannya. Sekalipun peralatan di rumah sangat terbatas dibandingkan di kantor. Demikian juga kita gereja Tuhan. Sekalipun situasi sangat sulit, gereja terbatas.
Tetapi bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa gereja yang baru bertumbuh, yang masih baik, yang masih tertati-tati itu tetap mengerjakan panggilannya dengan sungguh-sungguh, yaitu mereka tetap memberitakan Injil dalam masa-masa penganiayaan dan masa-masa pandemi kelaparan. Kalau dulu jemaat Antioquia itu terbentuk karena penyebaran. Orang Kristen dianiaya dan mereka lari. Dalam perjalanan lari itu mereka bertemu dengan banyak orang, mereka memberitakan Injil. Nah, itu beda sekali dengan konteks kita saat ini. Kalau kita saat ini disuruh tinggal, pandemi ini membuat kita harus tinggal di dalam rumah. Nah, bagaimana di dalam konteks seperti ini gereja itu memberitakan Injil? Nah, ujian berat bagi gereja adalah bagaimana memformulasikan ulang bentuk peribadatan dan pelayanan yang sesuai dengan situasi saat ini, agar Injil itu bisa tetap sampai kepada setiap orang. Di dalam rumah, di dalam perkurungan kita, bagaimana kita memikirkan dengan sungguh-sungguh, supaya Injil Tuhan itu tetap bisa dibagikan. Pelayanan itu bisa tetap berjalan, supaya semakin banyak orang yang dapat mendengar kabar Injil itu. Contoh, di gereja kita itu ada anak-anak tunarungu. Mereka itu sangat terbatas di dalam membaca teks lewat khotbah online. Oleh sebab itu, untuk membuat mereka mengerti kebenaran firman Tuhan itu, saya berusaha lagi membuat ringkasan khotbah supaya mereka semakin mengerti. Jadi menemukan cara yang tepat supaya jemaat maupun orang di luar sana tetap mendengarkan Injil. Injil itu tetap harus diberitakan dalam keadaan sesulit apapun. Karena itu adalah tugas dan panggilan gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi berkat. Ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkan kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Panggilan untuk menjadi berkat adalah panggilan Allah bagi umatnya di seluruh perjanjian lama. Kejadian 12 ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita diselamatkan, kita dipanggil agar kita menjadi berkat. Menjadi berkat dalam situasi sulit memang tidak mudah. Karena secara naluri manusia akan berusaha mengatasi situasi sulit yang dihadapinya, sehingga perhatiannya kepada sesuatu di luar dirinya itu terdistorsi oleh kesulitannya sendiri. Tetapi seperti firman yang diberikan kepada kita pada hari ini, jemaat di Antioquia itu berhadapan dengan dua hal yang besar. Kalau kita cuma hanya pandemi, kalau mereka dengan dua hal, yaitu penganiayaan dan pandemi kelaparan. Tetapi mereka tetap memberitakan Injil dan tetap membagikan berkat kepada saudara-saudara seiman mereka. Tugas ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh gereja di masa-masa sulit. Banyak gereja yang menjadi takut, menjadi gelisah, membutuhkan banyak sekali penghiburan. Tetapi dari gereja yang masih baik ini, yang masih tertati-tati ini, kita belajar di dalam double penderitaan, yaitu penganiayaan dan kelaparan, pandemi kelaparan. Mereka tetap ingat akan tugas dan panggilan mereka sebagai gereja, yaitu mereka tetap memberitakan Injil dan menjadi berkat.
Di dalam Galatia 6 ayat 10, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Galatia demikian. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya percaya bahwa Pendeta Hristo Kulisev gentar menghadapi hukuman penjara. Begitu juga jemaat di Antioquia gentar menghadapi dua hal berat pada masa itu, yaitu penganiayaan dan bahaya kelaparan. Sama seperti keadaan kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kisah jemaat di Antioquia ini memberikan teladan kepada kita, kepada gereja masa kini. Gereja di dalam situasi yang sulit harus tetap fokus pada tugas dan panggilannya, untuk terus setia memberitakan Injil dan menjadi berkat di tengah situasi sulit. Itu ujian gereja. Gereja yang sejati di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang menekan, tetap fokus pada panggilannya, memberitakan Injil dan menjadi berkat. Ingatlah untuk itu gereja ada di tengah-tengah dunia. Ingatlah untuk itu gereja diutus di tengah-tengah dunia. Gereja yang tidak berfokus pada panggilannya bukan lagi gereja. Saya menutup khotbah ini dengan sebuah cerita. Suatu saat, ketika Martin Luther berada di masa-masa yang sulit, ia menerima beberapa berita yang melemahkan semangatnya. Namun ia menanggapinya dengan berkata, "Akhir-akhir ini saya sering memandang ke langit di waktu malam. Saya melihat bintang-bintang berkilauan bertebaran. Tak ada pilar yang menopang mereka. Namun bintang-bintang itu tidak jatuh." Semangat Luther bangkit kembali saat ia mengingatkan dirinya akan hal itu. Bahwa Allah yang menopang alam semesta juga pasti mempedulikan dirinya. Di setengah situasi yang sulit dan menakutkan ini, gereja harus fokus pada panggilannya untuk melakukan tugas pemberitaan Injil dan menjadi berkat. Sambil berkata seperti Martin Luther, Allah yang menopang alam semesta ini juga pasti menopang gerejanya. Amin. Jemaat, kita akan memasuki doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan diri. Jemaat, pokok doa kita yang pertama untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk Bapak Jokowi dan jajaran pemerintah, kiranya diberi hikmat untuk membuat keputusan-keputusan strategis untuk menyelesaikan penanganan COVID-19 dan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat pandemi ini. Dan masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk Pak Jokowi dan pemerintah, para menteri, bahkan kami berdoa untuk seluruh anggota DPR. Tolonglah mereka untuk boleh bersatu hati, boleh memikirkan jalan keluar bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kasihani ya Tuhan, berikan mereka hati yang lembut, hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap rakyat, sehingga mereka sungguh-sungguh memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ya Tuhan. Masalah-masalah keamanan, masalah-masalah ekonomi, masalah kesehatan masyarakat. Kasihani dan berbelas kasihan ya Tuhan, tolonglah pemerintah kami, tolonglah para menteri, jajaran di pemerintah, kepala-kepala daerah sampai ke desa-desa yang jauh. Tuhan, tolong supaya boleh bersehati, boleh memikirkan akan jalan keluar bagi penyelesaian semua ini. Kasihani kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berdoa juga agar rakyat diberi kesatuan hati untuk mau bekerja sama dengan pemerintah dalam mentaati peraturan yang dibuat dalam rangka memutuskan penyebaran
COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, berikan mereka penguasaan diri, mereka boleh patuh pada peraturan pemerintah, mereka boleh tetap tinggal di rumah. Kalau mereka keluar, mereka sungguh-sungguh memperlengkapi diri mereka dengan berbagai peralatan sehingga COVID pandemi ini bisa segera selesai ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa, Engkau kiranya memberkati bangsa dan negara kami, Engkau memberikan semua komponen dalam negara ini untuk mau bersehati, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk cepat pulihnya negara ini dari pandemi COVID-19. Kita berdoa juga untuk gereja Tuhan. Di tengah situasi sulit, kiranya gereja diberikan hikmat untuk menemukan bentuk peribadatan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, supaya Injil Tuhan tetap diberitakan dan semakin tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, ingatkan gereja Tuhan untuk tetap melakukan tugas dan panggilannya untuk memberitakan Injil. Di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, kami tidak dapat bertemu ya Tuhan, tetapi lewat kecanggihan alat teknologi media ini kami boleh berhubungan satu dengan yang lain. Tuhan sudah sediakan semua ini, biarlah kami memikirkan cara yang tepat, cara yang sungguh-sungguh boleh bermanfaat bagi perkembangan akan penyebaran Injil, bagi gereja kami, juga bagi bangsa kami ya Tuhan. Tolonglah gereja untuk memikirkan hal ini secara serius di tengah-tengah situasi sulit, supaya berita Injil tetap diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk gereja diberikan kepekaan untuk menjadi berkat. Pertama-tama kepada saudara-saudara seiman, tetapi juga kepada semua orang, agar kasih Allah dapat dinikmati melalui kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ingatkan selalu gereja akan tugas dan panggilannya untuk menjadi berkat ya Tuhan. Di tengah masa-masa sulit ini Tuhan, seringkali kami sebagai gereja Tuhan takut, gentar. Ketakutan dan kegentaran itu membuat kami tidak mampu melihat sesuatu di luar kami, apalagi menjadi berkat Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bersandar kepada Tuhan, mencari hikmat kepada Tuhan, mencari pertolongan di dalam Tuhan, agar kami boleh tetap menjadi berkat bagi orang lain, boleh memperhatikan orang lain di masa-masa sulit ya Tuhan, seperti yang dicontohkan oleh jemaat gereja Antioquia. Di masa-masa sulit, mereka tetap boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mereka tidak mengasihani diri, tetapi mereka sungguh-sungguh memikirkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Biarlah gereja Tuhan menjadi gereja yang demikian, gereja yang fokus pada panggilannya untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi dunia ini. Karena Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang memelihara gereja, Tuhan yang setia dan Tuhan yang berkuasa. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang terakhir kita berdoa untuk jemaat yang sakit, yang dalam kesulitan ekonomi, yang dalam kedukaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit ya Tuhan. Kami tidak dapat mengingat satu persatu, tapi kami berdoa Tuhan menjamah tubuh mereka. Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka, penghiburan, kekuatan di masa-masa sulit karena tubuh yang semakin menurun. Mereka boleh tetap memuji Tuhan, mereka tetap boleh bersyukur, dan di sana Tuhan hadir untuk memperkenalkan diri agar mereka teguh di dalam iman. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang ada dalam kesulitan ekonomi ya Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak terjadi kesulitan di jemaat-jemaat kami. Tuhan, berikan kami hati yang mau memperhatikan jemaat-jemaat kami, bahkan orang-orang di luar sana, mau berbagi, mau menjadi berkat, seperti Tuhan yang sudah memberkati kami sepanjang hidup kami ini. Ajar kami untuk menjadi berkat, untuk memberkati mereka yang dalam kesulitan keuangan, dalam kesulitan ekonomi. Tolonglah kami ya Tuhan,
Berkati kami dengan firman-Mu, agar kami kuat dan kami teguh, dan kami terus menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah ini, membagikan berkat kepada mereka yang berkekurangan. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang berduka karena ditinggal oleh orang-orang terkasih, bahkan gereja-gereja, jemaat-jemaat gereja Tuhan yang mengalami kedukaan karena ditinggal orang yang terkasih. Tuhan berkati, Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja melampaui semua yang kami doakan. Kami sungguh-sungguh menaikkan syafaat-syafaat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Engkau akan mengabulkan melampaui apa yang kami minta sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita malam ini. Tetapi sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian. Jadikanlah aku saluran berkat. Sebagai komitmen kita di tengah-tengah situasi sulit, kita harus tetap memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hirangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat, memancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Kebaktian doa selesai, saat teduh.